Halo Sobat Kicomania, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video tutorial yang sederhana ini, yang mungkin video ini lewat di beranda YouTube-nya teman-teman semua. Nah, di sini saya mengajak kembali teman-teman semua untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman terkait tentang permasalahan-permasalahan pada rawatan atau koleksian burung-burung yang sedang kita rawat teman-teman ya. Nah, berikut ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika merawat burung perenjak kepala merah dengan kondisi burung sedang ngurak bulu, bulu rusak, patah, dan tidak rapi, serta sedikit ngembung teman-teman. Lantas bagaimana cara penanganannya? Mungkin pada rawatan teman-teman juga pernah ngalamin hal tersebut atau bahkan sama kondisinya dengan burung perenjak yang saya rawat ini sedang ngurak bulu. Dan mungkin burung rawatan teman-teman ada sebagian bulu yang patah. Seperti teman-teman lihat ini perenjak saya ini di bagian sayap kanan kirinya ada beberapa helai bulu dengan kondisinya itu patah-patah seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya sedang proses ngurak bulu atau kata lain mabung teman-teman. Jadi pada perinjak kepala merah saya ini yaitu ngurak pertama teman-teman. Namun dalam proses mabung ini turun bulunya itu tidak normal teman-teman, hanya menyisakan bagian patahan bulu di kedua sayap kanan dan kiri ini teman-teman. Nah, jika kita biarkan menunggu jatuhnya sendiri, hal ini akan biasanya memakan waktu yang begitu lama, bahkan bisa berbulan-bulan teman-teman. Jadi biasanya pada rawatan saya sendiri, jika kondisi ngurak bulunya seperti ini yaitu patah dan tidak rapi ya teman-teman, saya biasanya mengambil tindakan dengan cara saya cabut paksa di bagian bulu-bulunya yang patah. Nah, cara cabut paksa bulu yang patah seperti ini sudah sering saya lakukan pada burung gereja dan ciblek saya teman-teman. Dan hasilnya ketika saya cabut dan selang beberapa minggu hasilnya cepat tumbuh kembali teman-teman dan bulunya rapi. Sistem cabut bulu patah seperti ini hitungan 3 mingguan biasanya bulu di bagian sayap yang kita cabut ini akan tumbuh maksimal dan rapih kembali teman-teman. Beda halnya jika kita biarkan lepas sendiri 1 sampai 2 bulanan, itu gak akan copot ini bulu yang patah teman-teman. Maka dari itu jika kondisi burung perinjak yang teman-teman rawat kondisinya sama dengan rawatan perinjak saya ini, saya sarankan segera dicabut bulu-bulu yang patahnya itu. Nah, di sini saya akan spill ya cara untuk mencabut bulu yang rusak dan patah ini. Untuk yang pertama kita ambil dulu burung perinjaknya dan kemudian kita siapkan air hangat serta kapas teman-teman yang nantinya untuk kita bilas pada bulu yang patah. Dan selanjutnya burung perinjak kita basuh atau bisa juga dilap dengan air hangat ini di bagian bulu yang patahnya saja. Saya sengaja dilap pakai air hangat ini agar memudahkan dalam proses pencabutan bulu sayapnya nanti teman-teman, karena pori-pori nantinya akan sedikit terbuka sehingga pada saat pencabutan tidak akan mengalami kesusahan teman-teman. Dalam pencabutan bulu yang patah ini ada caranya juga teman-teman, tidak asal begitu cabut saja. Jadi ada trik khusus agar tidak melukai lubang pori-porinya nanti. Jadi cara cabutnya seperti ini teman-teman. Cabut bulunya yang patahnya itu dengan posisi lurus seperti ini teman-teman. Jadi jangan miring ke kanan atau ke kiri karena bisa melukai lubang pori-porinya. Hal ini dapat mengakibatkan bulu yang baru kita cabut ini akan susah tumbuhnya kelak teman-teman, karena kondisi pori-porinya jadi infeksi. Nah, kita cabut pada bagian bulu yang patahnya saja seperti ini, dan ini hasil akhirnya setelah kedua sayapnya dicabut. Untuk perawatan selanjutnya seperti settingan harian tetap
teman-teman jalankan teman-teman ya. Dan untuk mandi sebaiknya jangan dulu dimandikan. Kalau penjemuran tetap hariannya itu harus dijemur, tapi tergantung juga kondisi cuaca ya teman-teman. Dan untuk penjemuran ini cukup jemur tipis-tipis saja teman-teman. Nah seperti itu gambarannya teman-teman. Dan sekarang kita bahas burung yang kita rawat ini kok bisa seperti itu. Bulu rusak patah, bulu kusam, dan tidak rapi. Nah berikut ini beberapa penyebabnya teman-teman. Untuk yang pertama, perlakuan atau perawatan yang kurang tepat. Nah ini sering kita lakukan. Misal kita memandikan burung dan langsung menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Padahal itu sebenarnya kurang bagus teman-teman, karena jika kita menjemur burung dalam kondisi basah kuyup dengan cara dijemur langsung, biasanya itu minyak-minyak yang ada di bulu-bulunya itu ikut menguap, itu yang membuat bulunya cenderung kering dan tipis, dan itu yang membuatnya gampang patah juga teman-teman. Harusnya begitu burung selesai dimandikan, sebaiknya teman-teman jangan langsung dijemur. Jadi harus diangin-anginkan terlebih dahulu. Bisa teman-teman angin-anginkan kurang lebih 10-15 menitan sampai nanti agak kering bulunya. Nah setelah itu baru bisa teman-teman jemur di bawah sinar matahari langsung teman-teman ya. Nah kalau bulu-bulu sudah terlanjur rusak atau patah seperti perinjak pada rawatan saya ini, jadi sebaiknya teman-teman cabutin ya bulu yang patahnya itu, karena dengan mencabut bulu yang rusak seperti itu nanti penggantian bulu akan lebih cepat tumbuhnya. Dan tentunya juga kita harus tetap memperhatikan juga sebab-sebab kenapa bulu bisa rusak dan patah, karena ada sebab yang lain lagi yang harus kita amati dan kita pelajari. Nah seperti itu. Nah ada sebab kedua yang menyebabkan terjadinya kerontokan serta patah-patah pada bulunya, yang salah satunya itu burung perinjak kita kekurangan nutrisi atau nutrisinya itu tidak seimbang. Karena kalau di alam sendiri burung itu kan bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya. Nah sedangkan burung yang sudah dirawat oleh kita itu kan biasanya nutrisinya itu sesuai dengan yang kita kasih saja ya kan teman-teman. Nah maka sering terjadi tidak seimbangnya nutrisi yang dibutuhkan pada burung rawatan kita. Maka perlu kita perhatikan dan bahkan perlu kita kasih multivitamin khusus untuk burung agar sehat terawat, terutama pada pertumbuhan bulunya teman-teman. Untuk multivitamin sendiri sudah banyak dijual di kios-kios burung, jadi teman-teman tinggal cari multivitamin yang teman-teman butuhkan. Itu banyak beragam merek teman-teman ya. Nah kemudian burung perinjak kita mengalami kerontokan bulu patah tidak rapi seperti ini biasanya diakibatkan dari serangan cacing atau bisa juga dari kuman atau bakteri parasit di perutnya teman-teman. Karena kan pakan yang kita berikan ini mungkin saja membawa bibit parasit, seperti contohnya dari jangkrik yang kita berikan. Maka jika jangkriknya sudah dihinggapi parasit, itu biasanya membuat burung itu mengidap cacingan atau terinfeksi parasit di dalam tubuhnya. Nah, parasit ini atau cacing ini membuat penyerapan nutrisinya itu jadi tidak maksimal ke burung yang kita rawat ini. Maka jika sudah terindikasi terkena parasit yang menyebabkan burung jadi cacingan, nafsu makan kurang lahap, serta bulu jadi ngembung, maka perlu sekali kita memberikan obat cacing dan parasit secara rutin teman-teman. Kita berikan bisa itu di setiap 3 bulan sekali contohnya teman-teman, seperti itu, sehingga nantinya kondisi burung perinjak yang kita rawat ini bulu-bulunya akan kembali bagus, terlihat rapi dan mengkilap dan tidak kusam lagi teman-teman. Nah selanjutnya penyebab burung perinjak kita bulu rusak dan patah tidak rapi ini biasanya ada kutu bulu atau kutu tungau di
bagian bulunya teman-teman. Hal ini penting sekali kita rawat. Bisa dengan cara kita memandikan dengan cara disemprot menggunakan daun sirih, atau bisa juga teman-teman menggunakan air bekas cucian beras teman-teman ya. Tinggal kita semprotkan secara merata di bagian bulunya. Dan nantinya jika sering kita lakukan penyemprotan ini, maka burung perinjak kita akan kembali rapih bulunya, serta akan terlihat berkilau bulunya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, perinjak yang saya cabut tadi bulu sayapnya. Saya tidak khawatir setelah pencabutan bulu sayap ini, mengingat perinjak perawatan saya ini dari lolohan. Jadi tingkat kesetresannya itu minim sekali. Jadi tidak khawatir saya burung perinjak ini macet bunyi. Menurut saya tidak akan berpengaruh, hariannya pasti akan tetap bunyi. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman cara penanganan saya ketika burung perinjak yang saya rawat ini mengalami bulu patah rusak dan tidak rapi serta ngembung teman-teman. Nanti saya akan updatekan kembali lagi setelah perinjaknya itu bulu di bagian sayap sudah rapi dan tumbuh kembali teman-teman. Nah, jika teman-teman tertarik dengan cara penanganan saya ini, silahkan bisa teman-teman praktekkan pada rawatan burung perinjaknya teman-teman ya. Dan ini saya rasa berlaku juga untuk burung-burung besar dengan kondisi bulu rusak patah serta tidak rapi seperti pada rawatan saya ini teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini, dan jika dirasa konten ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.